Selamat datang di channel Bukan Sultan. Mengenal potongan kisah perebutan tata Teteheli Anaa dengan makna yang terkandung di dalamnya. Sebelum kita masuk pada penjelasan, jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng supaya Anda menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan akan konten-konten terbaru dari channel Bukan Sultan. Pada suatu ketika, Raja Sirao sudah mulai tua. Maka ia pusing 7 keliling karena ke-9 orang anak-anaknya semuanya ingin menjadi pengganti Sirao sebagai raja. Ke-9 anak Sirao adalah sebagai berikut. Pertama, Tuada Bawadana. Kedua, Tua Zangarefa. Ketiga, Tua Bela. Keempat, Tua Simanga Buaweto Alite. Kelima, Tua Samadu Sonamu Dale. Keenam, Hiawalangi Adu. Ketujuh, Geze Hele-Hele Dana. Kedelapan, Daili Sarnau Talinga. Kesembilan, Luo Melona. Lalu, Sirao memanggil ke-9 orang anak-anaknya, mengatakan bahwa siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai raja, dia akan mempunyai tanda-tanda, yaitu barang siapa di antara ke-9 anak-anaknya yang dapat menari seperti burung Raja Wali atau seperti burung elang di atas ujung tombak khusus sang raja, maka dialah yang akan menggantikan Sirao sebagai raja. Tua Bawadana, putra Raja Sirao yang pertama, menjawab bahwa karena ia putra yang pertama, maka dialah yang berhak menjadi raja, menggantikan Sirao ayahnya setelah meninggal kelak. Lalu Sirao menyuruh Bawadana menari di atas ujung tombak dan ternyata ia gagal. Dan karena itu maka Bawadana diturunkan ke bumi yang luas dan jatuh di tengah-tengah pusaran bumi, sehingga ia menjadi penopang bumi. Itulah sebabnya dalam kepercayaan orang-orang tua dulu, melarang seseorang untuk mengucapkan sumpah palsu dengan menyebutkan nama Tuada Bawadana. Sebab ia akan marah kalau seseorang melakukan sumpah palsu dengan menyebut namanya. Sehingga orang tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama pasti akan mendapatkan hukuman, yaitu kematian. Makna atau pelajaran yang dapat dipetik, nenek moyang orang Nias sudah sejak dahulu mengenal dan mengutamakan kejujuran, tidak berdusta atau berkata bohong. Sebab kalau tidak jujur, maka akan mendapatkan hukuman, yaitu kematian. Setelah Bawadana diturunkan ke bumi, maka putra Raja Sirao yang kedua, yaitu Tua Zangarefa, melompat sambil mengatakan bahwa karena ia putra yang kedua, maka dialah yang berhak menjadi raja, menggantikan ayahnya Sirao apabila Sirao meninggal dunia kelak. Dan ia pun gagal, sama seperti abangnya Bawadana. Dan karena itu, ia pun diturunkan ke bumi yang luas dan jatuh di tengah-tengah air, sehingga ia menjadi penguasa air. Itulah sebabnya dalam kepercayaan orang tua-tua dulu, dilarang membuang air besar di sungai, soalnya Tua Zangarefa akan marah karena sumber airnya kotor. Akibatnya dapat menyebabkan kecelakaan atau hanyut. Ahani, kalau menyeberangi sungai saat banjir atau mengutemulu, atau tidak mendapatkan ikan. Leahulu, kalau hendak memancing atau menjala atau mencari ikan di sungai. Makna atau pelajaran yang dapat dipetik, nenek moyang orang Nias sudah sejak dahulu mengenal dan mengutamakan kebersihan. Sebab kalau tidak, maka akan mendapatkan hukuman, yaitu hidup tidak beruntung atau sial. Setelah Tua Zangarefa diturunkan ke bumi, maka putra Raja Sirao yang ketiga, yaitu Tua Bela, mencoba, namun ia pun gagal, sama seperti abangnya, Tua Zangarefa. Dan karena itu, ia pun diturunkan ke bumi yang luas dan jatuh di atas pohon yang besar, sehingga ia menjadi penguasa pohon. Itulah sebabnya dalam kepercayaan orang tua-tua dulu, dilarang keluar rumah kalau sedang hujan campur panas atau teusino. Dan setelah teusino, biasanya akan dilanjutkan dengan angin kencang dan hujan lebat, sebab Tuada Bela sedang marah karena hutannya banyak yang dirusak, sehingga ia kekurangan tempat berteduh. Orang yang keluar rumah saat itu bisa sakit atau tesafo. Dan akibat hujan deras beserta angin kencang, maka akan menyebabkan pepohonan bertumbangan dan banjir. Makna atau pelajaran yang dapat dipetik, nenek moyang orang Nias sudah sejak dahulu mengenal masalah kesehatan dan menjaga kelestarian lingkungan, sebab kalau tidak, maka akan mendapatkan hukuman, yaitu penyakit dan bencana alam. Setelah Tua Bela diturunkan ke bumi, maka putra Raja Sirao yang keempat, yaitu Tua Simanga Buaweto Alite, mencoba, namun ia pun gagal, sama seperti abangnya Tua Bela. Dan karena itu, ia pun diturunkan ke bumi yang luas dan jatuh di atas batu yang besar,
sehingga ia menjadi guru black magic di Nias. Tua Dasimanga Bobeto itu dipercaya sebagai kakeknya Lowomaru yang punya cita-cita menghubungkan dataran Nias dengan dataran Sumatera, namun tidak sempat karena dia keburu meninggal. Maka pelajaran yang dapat dipetik, nenek moyang orang Nias sudah sejak dahulu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan mengajarkannya kepada anak-anaknya, sebab kalau berbuat jahat maka akan mendapatkan hukuman, yaitu umur tidak panjang dan cita-cita tidak pernah tercapai. Setelah Tua Simanga Bobeto Alita diturunkan ke bumi, maka putra Raja Sirau yang kelima, yaitu Tua Samadu Sonamo Dale, mencoba namun ia pun gagal, sama seperti abangnya Tua Simanga Bobeto Alita. Dan karena itu pun dia diturunkan ke bumi yang luas dan jatuh di atas puncak gunung Gui Gui, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Nias, sehingga ia menjadi guru para dukun yang menyembuhkan orang sakit dan tukang ramal di Nias. Tua Samadu Sonamo Dale dipercaya sebagai gurunya para dukun dan tukang ramal, dapat menyembuhkan orang sakit karena bala atau guna-guna, dan dapat meramal nasib seseorang. Makna atau pelajaran yang dapat dipetik, nenek moyang orang Nias sudah sejak dahulu mengenal cara-cara pengobatan tradisional dan cara meramal nasib, tapi harus digunakan untuk menolong sesama, bukan untuk menyakiti orang lain. Setelah Tua Samadu Sonamo Dale diturunkan ke bumi, maka putra Raja Sirau yang keenam, yaitu Tua Hiawalangi Adu atau Tua Hiawalangi Luo, mencoba namun ia pun gagal. Sama seperti abangnya Tua Samadu Sonamo Dale, dan karena itu ia pun diturunkan ke bumi yang luas dan jatuh di daerah Gomo. Dan setelah Tua Hia diturunkan ke bumi, maka bumi Nias di bagian selatan menjadi miring. Setelah Tua Hiawalangi Adu atau Tua Hiawalangi Luo diturunkan ke bumi, maka putra Raja Sirau yang ketujuh, yaitu Tua Guzu Hila-Hila Dane, mencoba namun ia pun gagal. Sama seperti abangnya Tua Hiawalangi Adu atau Tua Hiawalangi Luo, dan karena itu ia pun jatuh di daerah bagian utara Pulau Nias. Dan setelah Tua Guzu Hila-Hila Dane diturunkan ke bumi, maka bumi Nias melengkung. Oleh sebab itu, putra Raja Sirau yang ke-8, yaitu Tua Dailisano Talinga atau Tua Dailisano Tumbo, mencoba namun ia pun gagal. Sama seperti abangnya Tua Guzu Hila-Hila Dane, dan karena itu ia pun diturunkan ke bumi yang luas dan jatuh di Tela Maira Talun Denei. Dan oleh karena Tua Daili merupakan anak kesayangan dari Raja Sirao, maka ketika Tua Daili diturunkan ke bumi, Tanu Niha bersamanya diikut sertakan seperangkat perhiasan emas dan perak, peralatan tombak dan pedang, serta berbagai alat timbangan. Dan setelah Tua Daili diturunkan ke bumi, maka bumi Nias menjadi rata dan tidak lagi melengkung. Pada akhirnya, satu-satunya keturunan Tua Dasirau yang tinggal di atas langit, yaitu Tua Luo Mewena, yang dipercaya sebagai penguasa matahari dan bulan, sehingga kalau hujan turun, berarti Tua Luo Mewena sedang bersedih hati. Dan kalau bulan purnama yang cerah, berarti Tua Luo Mewena sedang senang hati atau gembira. Demikianlah mengenal potongan kisah perebutan tahta Tetehuli Anaa dengan makna yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.